The Last of Us episode 3 nipu penonton dengan memaksakan adegan intimasi Bill dan Frank selama hampir seluruhan episode. Penipuan ini dikonfirmasi sendiri oleh sutradara film seri ini Peter Hoare, mana dia ngomong, sometimes you have to sort of trick the rest of the world into watching these things before they're like, oh my god, it is two guys. I just realized. Hoare said in an interview with Inverse. I think I think then I think then they might understand that it's all real. It's just the same love. Buat gue sih udah biasa ya dengan intimasi jadi bagian yang perlu suguhin dalam satu plot untuk kelanjutan plot itu agar tetap berjalan. Tapi kalau sampai hampir satu episode penuh untuk sebuah plot sampingan yang sama sekali nggak bakal ada pengaruhnya ke plot utama itu, menurut gue sih beneran nipu namanya. Ya iyalah nipu. Ya kan emang udah sutradaranya sendiri yang bilang emang nipu. Jadi gimana ya? Emang ditipu kita semua yang nonton The Last of Us episode 3. Kalian bisa nonton The Last of Us tanpa menonton episode 3 sama sekali dan kalian tuh tetap bakal nggak ngelewatin hal penting apapun untuk kelanjutan plot utama ceritanya. Jadi nggak bakal ada yang ketinggalan. Kalau misalnya lo ngeskip episode 3 dan langsung ke episode 4 habis dari episode 2, lo nggak bakal ketinggalan apapun di situ. Gue nggak habis pikir apa relevansinya urusan ranjang Bill sama keberlangsungan hubungan Joel dan Ellie yang harusnya chemistry perkembangan hubungan antara mereka berdua yang lama-kelamaan seperti ayah dan anak ini yang harusnya diperhatikan dan harusnya dirasakan. Tapi malah pas nonton, gue nggak ngerasain itu ya. Gue malah ya mau gimana lagi ya? Adegan di episode 3 ini benar-benar menunjukkan suatu hubungan yang emang kerasa bagaimana keintimasinya, bagaimana real love yang bukan sekedar yang bla 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 yang ya lo bilang lah itu lo yang namanya cinta bukan sekedar nafsu dan lain-lainnya. Ya itu preferensi lo ya. Tapi menurut gue emang kalau nggak bisa melanjutkan suatu plot, kenapa harus dilanjut? Kenapa harus digambarin gitu kan? Jadi emangnya harus ya segitu banget ngelaksain cara pandang lu supaya orang anggapnya normal atau bisa diterima. Gue sendiri sih nggak peduli urusan sex preferences orang. Dan ya nggak masalah ngeliat adegan intimasi dalam film atau serial selama itu wajar dan dalam konteks untuk mendukung keberlangsungan suatu plot. Biasanya kalau gue sih, kalau misalnya risih gitu ya gue tinggal skip aja sebisa mungkin. Sampai bagian awik walknya selesai gitu kan. Cukup sampai asal tahu aja, oh karakter ini gini, oh karakter ini sex preferensinya gitu, ya udah gitu aja gitu kan. Tapi nggak perlu sampai satu episode gini buat ngejelasin satu karakter yang mana karakter itu juga bukan karakter utama, karakter sampingan, dan apa yang terjadi sama mereka itu nggak berpengaruh ke kelanjutan cerita, di samping dia memberikan sedikit bantuan ke karakter utama yang mana itu juga seharusnya nggak jadi masalah kalau misalnya keseluruhan adegan yang ada di episode 3 ini tuh dihapus, itu nggak ada masalah seharusnya. Nah contohnya ya kayak Haniwa di seriesnya Haniwa di seriesnya yang mana ternyata dia lesbi. Ya pas ada adegan itunya gue tinggal skip aja kalau gue emang apa ya, kadang-kadang milih-milih juga gitu kan. Tapi kalau emang perlu dikasih lihat, oh begini gitu, nggak masalah sebenarnya gitu. Jadi nggak sampai nipu kayak gini. Terus misalnya Laenor Velaryon di House of the Dragon yang emang penting justru dikasih tahu dia preferensinya ini gitu. Ada lagi contohnya yang bahkan berpengaruh ke psikologis karakter utama. Towns di seri Queen of Gambit yang ternyata dia itu preferensinya itu bukan hetero. ya itu berpengaruh kan ke karakter utama di situ. Tapi nggak, ya gitu aja gitu kan bisa gitu. Nah, ada orang yang nanya gimana kalau misalnya Bill itu hetero, terus Frank diganti sama karakter
perempuan gitu, lo masih permasalahin nggak gitu misalnya. Ya kalau emang Bill itu straight dan nggak homo, justru malah adegan ini tambah nggak ada gunanya lagi. Buat apa nunjukin keintiman suka duka kondisi mereka selama pandemi, kesulitan mereka, kasih sayang mereka berdua. Dari dua orang karakter yang nantinya tuh nggak bakal ada hubungan. Karakternya juga mau cut kan. Jadi mereka tuh kayak mau menunjukkan bagaimana dua orang karakter ini bisa survive di tengah-tengah pandemi gitu kan dengan keintiman mereka gitu. Tapi yang jadi highlightnya itu seharusnya ditampilinnya itu menurut gue oleh karakter utama dengan Joel dan Ellie di sini, karena disitulah sorotan utama cerita ini. Tapi ya seperti yang dibilang di awal tadi ya, bahwa emang sutradara yang lagi menipu kita dengan menyuguhkan hampir seluruh episode ini dengan suatu adegan yang emang seharusnya nggak perlu lah gitu. Jadi awalnya justru malah di episode ini tuh gue kira bakal ngejelasin tentang latar belakang tengkorak yang lo lihat di situ. Ada tengkorak ibu megang anaknya gitu kan, gendong bayinya gitu di kuburan mayat, yang udah obvious sih di situ bakal ada kayak pembantaian gitu kan karena chaos gitu kan. Jadi gue kira bakal ngejelasin tentang itu, dan flashbacknya itu bakal ngejelasin kenapa apa yang terjadi sama orang-orang yang pada saat itu si Ellie lagi ngeliatin mayat-mayat mereka, tengkorak-tengkorak mereka kan situ. Itu bakal jauh lebih menarik menurut gue buat tonton ya, daripada ngelihat keintiman dua orang yang karakter yang ya oke sih, emang karakter ini buat yang main gamenya atau itu mungkin ada pengaruhnya. Gue sendiri gue belum main gamenya, cuman kalau menurut gue justru banyak yang kecewa karena ngelihat karakter si Bill ini justru setelah ketemu Frank malah kayak kehilangan kejantanannya gitu loh. Kayak tiba-tiba kok tadinya nih karakter Bill pertama kali muncul sendiri kan, wah gila ini dia nih karakter badass zombie apocalypse survivor penyintas di kondisi pandemi zombie gitu kan, pandemi virus zombie apokalips, tapi dia bisa survive sendiri gitu kan dengan keahliannya gitu kan, dengan keahliannya masang jebakan segala macem gitu kan, sampai dia bisa masak juga buat bisa nyuplai makanan sendiri gitu kan, sampai akhirnya ketemu Frank tiba-tiba. Banyak yang kecewa di situ kalau gue ngeliat juga di forum-forum ya. Cuman di luar dari hal itu gue emang agak gue merasa memang benar sih apa yang jadi tujuan dari sutradara seri ini kali ini memang benar tercapai gitu, karena emang benar menurut gue merasa tertipu. Jadi awalnya di episode gitu gue bakal ngejelasin tentang latar belakang tengkorak yang gendong bayinya, justru malah kebagian adegan yang kayak gini gitu kan.